Halo guys, welcome back to my channel dan di sini kita bakal bahas tentang peluang. Yap, di sini tuh ada kaidah pencacahan, kombinasi, permutasi dan lain-lain, dan soal-soal yang akan ada itu akan cukup sulit dan menantang. Langsung aja. Pertama itu ada soal SBMPTN 2018 kode 526 di mana di situ ada diketahui A 9765431 5 anggota A diambil secara acak. Peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap. Ingat, genap. Sekarang kita mau cari yang namanya himpunan semesta, yaitu banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi. Di situ kita adalah kemungkinannya itu adalah dari 8 angka ini diambil 5 secara acak. Di sini kita mungkin bertanya-tanya, permutasi atau kombinasi? Ayo, apa ya jawabannya? Ya, di sini kita bakal pakai kombinasi 85. Pertanyaannya kenapa sih pakai kombinasi? Yang pertama tuh kita harus tahu konsep kombinasi dan permutasi. Misalkan nih di dalam kotak ini ada angka 1, 2, 3. Oke, kalau dikombinasi misalnya disuruh ambil dari 3 angka ini, kita disuruh ambil 2. Oke, kemungkinannya itu 1 dan 2. Ini kita ambil 2 dan 3 dan 1 dan 3. Tapi kalau misalnya kalian pakai permutasi, ini tuh lebih banyak karena dia tuh memperhatikan urutan. Ingat guys, ini yang paling penting, urutan. Urutan itu kayak gini, 1 dan 2 itu beda sama 2 dan 1. Alhasil dua-dua datanya ini ada. Jadi 2 dan 1, 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 2. Kan di sini kita cuma disuruh ngambil, ya kan, ngambil. Jadi misalnya nih kita ambil 9, 1, 2, 3 berapa, itu semua tetap sama, nggak harus beda-beda angkanya, nggak harus beda-beda urutannya gitu, itu tetap hal yang sama. Makanya di sini kita pakai yang namanya kombinasi. Kemudian langsung aja, ini itu n faktorial per r faktorial dikali n kurangi r faktorial. 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Cara cepatnya supaya kalian ngerjain ini nggak harus sampai 8, 7, 6, 5 sampai 1. Itu kita tengok angka paling besar itu ada 5 dan 3. Nih di pembilang ini pada paling besar itu ada 5. Kita langsung kali aja sampai nemu si 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial, dan tinggal mati, coret. 3 faktorial itu adalah 6, otomatis ini mati, dan 8 kali 7 itu 56, otomatis himpunan semestanya itu adalah 56. Sekarang kita mau cari yang jumlahnya genap. Pertama-tama yang jumlah genap itu gimana sih? Kita buat dulu ya. Kondisi jumlah genap. Yang pertama itu ganjil tambah ganjil itu genap. Gen. Oke. Gen genap tambah genap itu adalah genap. Jadi kalau kita mau buat yang genap, kita harus nemu yang ini. Oke, berarti ganjilnya itu harus bersifat genap gitu, atau dua ganjil atau 4 ganjil kayak gitu supaya bisa genap. Dia tuh harus kali-kali 2, ya kan, karena dia harus ganjil tambah ganjil baru genap. Makanya di sini kita harus cari kemungkinan. Berarti 2 ganjil, kalau 2 ganjil sisanya genap berapa? 3 genap, karena tadi kan 5 kan yang dibutuhin. Terus kondisi yang lain apa? 4 ganjil dan 1 genap. Terus 6 ganjil, nggak mungkin kan karena udah lebih dari 5. Otomatis di situ salah. Kita harus sampai sini doang. Oke, 4 ganjil dan 1 genap. Sama kayak tadi. Jadi dari ganjil ini jumlah angka ganjil berapa sih? 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ganjil dan 3 genap. Oke, berarti kita di sini bisa dapat kondisinya kombinasi dari 52 dikali dari 3 genap itu kita butuh 3, ditambah kombinasi yang ini ganjilnya dibutuhkan 4, berarti 5, 4 dikali kombinasi 3, 1. Oke,
Langsung aja, ini tuh 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial. Ini salah, aku buatnya masih bentuk kombinasi. Nih, 3 faktorial per 3 kurangi 3 0 faktorial dikali 3 faktorial ditambah 5 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Oke, dari segitu kita bisa dapat jumlahnya dari sini itu adalah 25 kalau kalian hitung. Dan tadi semesta kita itu adalah 56. Makanya nanti jawabannya adalah 25 per 56. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Dari angka 0129, ini soal UM-UGM 2019 guys, disusun bilangan ratusan, ingat ratusan, sehingga tidak ada angka yang muncul berulang. Gak boleh berulang. Peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5. Pertama kita akan cari yang namanya semesta. Angka ratusan, x berarti ada 3 digit. Langsung aja kita buat ratusan, puluhan, satuan. Di sini tuh kita bakal buat kemungkinan. Pertama, dari ratusan, berapa banyak kemungkinan yang bisa untuk membentuk angka ratusan? Pertama itu kan dari 1 sampai 9. Kenapa? 0 itu nggak bisa diikutin. Kalau 0 ya otomatis cuman 2 digit nanti ujungnya kan. Makanya 1 sampai 9. 1 sampai 9 itu ada 9 digit. Dan di sini itu nanti ada 9 kemungkinan. Oke. Kemudian kita bakal cari angka puluhan. Puluhannya itu bisa 0 kan? Berarti 0 sampai 9 itu ada 10 angka. Cuman satu angka udah dipakai di ratusan. Jadi kita cuman bisa 9 angka lagi. Terus di satuan. Satuan itu kan bisa juga dari 0 sampai 9. Berarti ada 10 kemungkinan. Cuman dikurangi sama 2 angka yang udah kepake. Jadi 8. Makanya di sini kita kalikan 9 kali 9 kali 8. Jumlah banyak kemungkinannya itu adalah 648. Lanjut ke yang kelipatan 5. Kelipatan 5 ini kita buat dulu ya. Kalau kelipatan 5 menurut teman-teman bisanya yang kayak mana? Yang kalau satuannya itu antara 0 atau 5. Nah, dan di sini kita harus buat beda kasus. Kenapa? Karena kalau kita ambil satuannya 0, di sini di angka ratusannya tuh bakal ada perbedaan nanti sama yang kalau angkanya 5. Karena di ratusan ada yang dia kan nggak bisa ada 0. Makanya ini udah harus beda kondisi kita buat jawabannya. Pertama kita buat jika dia itu kondisinya satuannya itu angka 0. Oke. Pertama itu ada ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau satuannya 0, sini satuannya 0. Berarti ini satu kemungkinan ya guys. Satu kemungkinan. Dia itu di ratusan hanya bisa 1 sampai 9. Sebenarnya nggak ada pengaruh kan, karena bisa 9 angka. Di puluhan 0 nggak bisa kan, berarti udah dipakai. Berarti kita cuma bisa antara 1 sampai 9 angka, dan di ratusan udah dipakai 1, jadi cuma bisa 8. Oke, berarti di sini tuh 9 kali 8 kali 1 cuman bisa 72 cara ataupun kemungkinan. Kemudian kita akan cari yang satuannya itu 5. Balik lagi ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini itu
kita bakal buat satuannya 5, satu kemungkinan. Berarti ratusannya itu dari 1 sampai 9, cuman udah dikurangi 1 di 5. Udah. Berarti 1 sampai 9 cuman 5-nya nggak dimasukin. Otomatis cuman bisa 8. Ya kan guys? Terus di sini tuh puluhan itu bisa dari 0 sampai 9, 10 angka, cuman balik lagi. Dia itu cuman bisa 2 angka nggak boleh, karena ada di ratusan udah dipakai 1 angka, dan satuan itu udah dipakai angka 5. Otomatis cuman bisa 8 kemungkinan. Dan dia itu 8 ke 8 kali 1. 8 ke 8 itu 64, dan 64 tambah 72 itu 136. Dan tadi semesta kita itu 648. Otomatis kita bakal buat peluangnya itu adalah 136 per 648, dan ini kalau dikecilin lagi angkanya jadi 17 per 81, yaitu jawabannya B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Itu ada soal SIMA UI tahun 2012. 3 orang siswa kelas 9. 3 orang kelas 9. 10. 4 orang siswa kelas 11. Dan 2 orang siswa kelas 12. Dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah akan menunjuk 2 orang sebagai ketua dan sekre. Kita hapus dulu karena ini jelek banget tulisannya. Ini itu ketua dan sekre. Oke, di sini ada yang namanya kondisi, di mana peluang terpilih keduanya dari kelas yang berbeda. Otomatis harus antara kelas 10 dan 11, 11 dan 12, dan ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari sekretaris. Oke, pertama kita buat kondisi lagi. Kita buat pemisalan. Itu ketuanya dari kelas 12. Ketua kelas 12, otomatis di sini ada berapa banyak kemungkinan? 2 kan? Ada 2 kemungkinan, dan si sekretaris itu tuh ada berapa banyak kemungkinan? Berarti bisa dari kelas 11, bisa dari kelas 10 juga. Dan ada 7 orang, 3 tambah 4, 7. Berarti ada 7 kemungkinan, 7 orang yang memungkinkan untuk dipilih. Ini kita kali dan hasilnya itu 14. Ini pilihan pertama. Terus kondisi kedua, itu ketuanya itu kelas 11. Berarti kemungkinannya itu ada 4 orang. Dan sekrenya otomatis cuman 3 orang kemungkinan, karena nggak mungkin kelas 12 kan, harus lebih rendah. Kelas 10, 3. 4 kali 3 itu 12. Otomatis di sini itu kemungkinannya adalah, kalau kita jumlah 2 kondisi ini, 26 orang. Sekarang yang mau kita cari itu adalah semesta. Semesta itu banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu memilih dari semua ini. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 2, 9. Memilih 1 orang. Berarti ada 1 orang ini 9 kemungkinan. Orang pertama itu ada 9 kemungkinan bakal terpilih. Terus yang sekretarisnya otomatis orang berbeda kan, nggak mungkin dia ketua dia sekretaris juga. Berarti ada 8 kemungkinan, tapi ini tidak melihat kondisi. Jadi ini belum ada kondisinya, jadi ini hanya banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi, masih semuanya di dalam gitu. Dan ini yang pokoknya ini tuh masih belum melihat kondisi. Ini yang udah ada kondisi, peluang kemungkinan yang udah melihat kondisi. Dan di sini tuh 72. Baru kita bagiin
buat peluangnya itu adalah 26/72, yaitu 13/36. Oke, sampai sini dulu guys pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan jikalau masih ada yang ingin ditanyakan atau dibingungkan, bisa banget buat komen di bawah, dan nanti kita juga mungkin bakal buat sesi buat tanya jawab, dan aku juga bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Hopefully kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share video-video dari channel ini. Terima kasih.